Ini adalah parkiran kompleks pemakaman atau wisata religi Sunan Derajat, yang mana hingga saat ini masih ditutup. Seperti halnya juga tempat-tempat wisata yang lain yang ada di Lamongan. Terlihat stand-stand ini tutup. Dan ini kalau nggak salah sudah berlangsung sekitar 4 bulanan mungkin. Sepi mas bro. Sebentar ya, saya tak senam mulut dulu biar ngomongnya lancar. Oke mas bro. Selamat datang di Mandek Motovlog. Yoi mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang baru bergabung di channel Mandek Motovlog ini, saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung di channel Mandek Motovlog yang antar kota antar provinsinya ditunda dulu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi pulangnya ke Gunung Kidul atau vlog antar kota antar provinsinya masih tanda tanya. Dan mungkin sebentar lagi menjadi tanda seru, nggak tanda tanya lagi. Karena emosi, motovlogernya emosi. Dan buat yang sudah lama berada di sini, sudah setia menemani Mandek Motovlog, setia menunggu video-video baru, saya ucapkan terima kasih. Oke ya, seperti yang sudah saya janjikan di vlog sebelumnya, bahwa saya akan membahas kamera yang saya pakai ngevlog di video yang sebelumnya, termasuk juga di video ini. Kalau dari judul pasti sudah tahu lah kamera apa yang saya pakai ya. Kamera ini adalah kamera Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Ini adalah generasi penerus dari kamera yang biasa saya pakai loh, masih belibet kan. Yang biasa saya pakai untuk motovlogging yaitu Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 2S yang ini. Ini yang biasa saya pakai, dan sekarang ini yang saya pakai di helm ini adalah yang Mark 3S. Hanya beda angka 2 dan angka 3-nya saja. Meskipun hanya berbeda angkanya saja dari 2 ke 3, tapi fitur dari Mark 3S ini atau AE3S ini lebih banyak. Di antaranya adalah kamera Mark 3S ini sudah dilengkapi AIS atau Electronic Image Stabilization yang bisa menghasilkan video lebih stabil. Tapi ada konsekuensi yang harus dibayar untuk mengaktifkan fitur AIS ini, yaitu hasil video menjadi sedikit crop. Kalau biasanya speedometer saya ini terlihat utuh ya, tapi berhubung AIS diaktifkan maka sedikit terpotong hasil videonya. Fitur selanjutnya adalah peningkatan di sektor rekaman suaranya. Kalau yang di Mark 2S yang kamera yang biasa saya pakai ini, hasil rekaman suaranya itu jelek banget. Suaranya nggak jelas, noise. Meskipun sama-sama punya eksternal mikrofon, tapi yang di Mark 3S ini ada peningkatan kualitas suara, kualitas rekaman suaranya lebih bagus. Ya seperti ini. Ini suara asli mas bro, suara asli dari kamera Brica Mark 3S ini. Jauh lebih jelas dibanding enak ya. Jauh lebih jelas dibanding Mark 2S. Oke, sebelum saya lanjut ngomongin kameranya ya, saya beritahukan saat ini saya sedang berada di Lamongan, tepatnya di Kecamatan Solokuro. Kalau biasanya di Pantura itu saya Kecamatan Paciran, mengarah ke selatan ini, ke arah Lamongan kota atau ke Sukodadi. Ya kalau nggak orang Lamongan ya nggak tahu. Oke, ya, ngelanjutin ngomongin kamera lagi.
Ya, kamera ini bisa merekam hingga 4K paling tinggi. 4K 30 fps kalau nggak salah lihat tadi ya. Dan semuanya AIS, bisa stabil, bisa AIS aktif. Tapi meskipun begitu, perekaman 4K itu nggak terpakai kalau di motovlogging seperti saya ini ya. Karena motovlogger seperti saya ini kalau dipaksa memakai 4K terus ngeditnya di mana? Lawang saya ngeditnya pakai handphone. Handphone saya pasti nggak mampu kalau dimasukin video 4K. Jadi resolusi yang biasa saya pakai itu 1080 atau 1080p di 60 fps. Kalau tinggi-tinggi banget gak kuat handphonenya mas bro. Ini hanya motovlogger handphone saja. Ya, ngomongin kamera sudah. Sekarang ada yang lebih penting lagi, yaitu kamera ini kameranya siapa? Nah, sampai watuk rek. Ya, kamera ini kameranya siapa gitu loh. Pasti ada yang mengira ini kamera baru punya saya sendiri, tapi ternyata bukan mas bro, bukan. Bahkan ada yang menunggu second-nya kamera saya ini, ada yang mau. Ya, kamera ini adalah kamera saya pinjam dari teman saya, yaitu pemilik channel Sapi Balap. Dia ini adalah driver bis pariwisata yang juga nyambi bikin vlog. Kamera ini saya pinjam karena Sapi Balap sedang tidak bekerja atau tidak beroperasi karena efek pandemi corona ini mas bro. Ya seperti yang kita tahu ya, corona ini kesehatan yang diserang tapi dampaknya meluas hingga ke mana-mana. Hubungan antar manusia juga terkena dampaknya, cara beribadah, cara bersekolah semuanya kena dampak. Dan yang paling besar adalah ekonomi. Sapi Balap ini adalah driver bis pariwisata dari PO Limousine yang berada di Kabupaten Gresik. Sudah 4 bulan tidak beroperasi, maka kamera ini saya pinjam dulu. Barangkali di antara sampean ada yang suka mengikuti vlog-vlog bis pariwisata atau bis luar kota bisa subscribe atau mengikuti channel Sapi Balap. Atau barangkali sampean ingin mencarter bis untuk perjalanan wisata, boleh hubungi PO Limousine. Kontak ada di deskripsi. Silakan menghubungi di situ, silakan pilih drivernya Mas Sapi Balap. Kalau tadi Kecamatan Solokuro ya, Kabupaten Lamongan, sekarang ini sudah masuk ke Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Oke. Dek. Enggak. Saya enggak berani nyapa-nyapa seperti itu. Saya takut dimarahi istri. Oke ya. Cukup ya? Iya. Karena saya sudah capek ngomongnya Mas Bro. Sampai enak nonton tok. Nonton skip enak. Saya ini yang ngomong ini capek. Enggak. Oke, cukup ya, ini riding saya sudah lumayan jauh dan saya harus kembali. Sampai di sini dulu video ini, pembahasan masalah kamera, jadi sudah tahu ya ini kameranya siapa. Ya semoga saja Mandeng Motovlog bisa beli kamera baru yang ada AIS-nya, yang suaranya jernih. Semoga saja. Mohon diaminkan. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Jaga kesehatan. Stay safe on the road. Ya, stay safe on the road itu apa maksudnya? Ngawur bahasa Inggrisnya. Oke, tetap santun di jalan. Semoga hari menyenangkan. Wassalamualaikum. Salam. Satu aspal.